Kota Tarakan di utara Pulau Kalimantan tidak hanya kaya akan sejarah Perang Dunia II, melainkan juga memiliki warisan budaya yang masih melekat dan dilestarikan hingga kini. Salah satunya adalah sesingal, yang merupakan seni lipat masyarakat tradisional suku Tidung berbentuk ikat kepala. Ya, singal ini salah satu kelengkapan busana tradisi. Ya dalam konteks ini pasti tradisi orang-orang suku Tidung begitu, yaitu semacam penutup kepala untuk orang laki-laki. Ini singal ini ada beberapa style gitu, bentuk pakai itu. Ada yang disebut singal tanjak, ada singal tangkup. Jadi kalau tangkup itu yang tutup atas, kalau tanjak itu ada salah satu dari sudut kain singal itu menuju ke atas. Jadi itu yang disebut singal tanjak. Jadi tanjak ada dua macam. Itu ada tanjak bengkulung, ada tanjak kemagot. Jadi ada tanjak bengkulung, itu tanjaknya di bagian belakang kepala. Kemudian ada yang di depan samping. Nah, depan samping ini biasanya ada yang di samping kanan, ada yang di samping kiri. Nah, punya dua pengertian gitu. Tapi yang banyak dipakai itu yang tanjak di samping kanan. Kalau yang kiri katanya pengertiannya kurang bagus, karena zaman dulu konon itu dipakai ketika orang pergi mengayau. Mengayau itu menyerang. Jadi arti kata mengayau sendiri sebetulnya menyerang. Jadi tanjak singalnya itu di sebelah kiri. Nah, itu orang datang menyerang. Nah, ketika pulang baru dia berubah lagi tanjaknya taruh di sebelah kanan begitu. Jadi kalau sekarang ya nggak ada lagi orang pakai tanjak kiri. Yang banyak itu tanjak kanan gitu. Nah, memang kalau dilihat yang tanjak ini lebih artistik daripada yang tangkup. Nah, yang tangkup biasanya banyak dipakai oleh orang yang tua-tua. Jadi kelihatan lebih rapi begitu. Kalau yang tanjak lebih cenderung ke orang yang muda. Nah, ada juga orang tua yang pakai singal tanjak, tapi biasanya orang-orang yang awet muda begitu, tidak kelihatan tua walaupun sudah tua, dia masih gagah gitu kan. Jadi masih pantas pakai singal tanjak gitu. Ya itu. Sesingal diambil dari kata dasar bahasa Tidung singal yang berarti ikat kepala atau tutup kepala. Singal sejatinya sudah digunakan sejak tahun 870 oleh para raja dan masyarakat Tidung. Untuk mulai kapan saya sendiri juga sudah tidak tahu persis. Yang namanya budaya bentuk kepala ini kan sudah cukup lama, pasti mungkin sebelum adanya kain, bentuk kepala itu sudah ada. Mungkin dari ada kulit kayu tertentu yang untuk busana pada zaman dulu sudah ada budaya mengikat kepala. Nah, namun ketika ada sebutan singal, nah ini mungkin itu sudah sampai kepada budaya kain, kemudian bermotif dalam bentuk kain batik begitu. Jadi sebutan singal itu kayaknya pada waktu itu, sebab di beberapa daerah lain di luar suku Tidung juga menyebut singal, seperti Bulungan, Berau, mereka juga menyebut singal. Jadi kalau perkiraan saya kata singal itu ada setelah pengikat kepala itu terbuat dari kain dan ada motif batik. Namun singal masih terbuat dari kulit kayu maupun akar pohon. Baru di tahun 1236 hingga 1280, tepatnya dalam kepemimpinan Raja Tidung bernama Bengawan, singal sudah berbahan dasar dari kain. Bahkan pengaruh agama Islam kala itu sangat kuat,
yang mewajibkan setiap laki-laki menggunakan tutup kepala. Apalagi, Raja Bengawan tercatat sebagai Raja Tidung pertama yang menganut agama Islam. Ya, era Kesultanan Bulungan ya, Kesultanan Bulungan itu berdiri di abad ke-18. Jadi 1731. Jadi itu belum lama, pasti budaya Singal sudah di mana-mana begitu. Nah, kemudian batik barangkali sudah abad 19 akhir baru ada. Jadi orang-orang Tidung juga pakai Singal batik. Pesan bikin di Jawa begitu dengan motif yang khas. Jadi ada Singal dengan motif Jawa, itu ada Singal yang motif Kalimantan atau Tidung, itu pesanan biasanya. Dalam suku Tidung, penggunaan warna singal antara raja maupun kerabat kerajaan memiliki perbedaan warna dengan masyarakat pada umumnya. Raja dan kerabat kerajaan menggunakan warna yang berdominasi kuning. Sementara masyarakat Tidung memakai singal dengan warna lainnya. Warna kuning dalam kerajaan Tidung menjadi warna dengan kasta atau derajat tertinggi. Ya, jadi sepertinya bukan kewajiban, tapi karena itu tradisi semua orang pakai begitu kan. Ya sama barangkali sekarang kita semacam pakai baju terus nggak pakai baju itu kan jadi kurang sopan. Jadi pengertian itu tidak, bukan disebut kata wajib seperti sekarang juga wajib pakai baju, ini kan tidak, tapi yang tidak pakai baju kan kurang sopan. Barangkali itu posisi Singal tadi semua orang pakai, orang laki-laki pakai penutup kepala. Nah, kalau tidak pakai sepertinya kurang sopan begitu. Di era saat ini, penggunaan warna dalam singal sudah tidak dibedakan lagi. Namun untuk keturunan kerajaan hingga pejabat daerah, dalam momentum tertentu seperti upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia maupun hari jadi Kota Tarakan, tetap menggunakan singal dominan berwarna kuning. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dua bentuk khas singal, tangkup dan tanjak. Begitu, tanjak yang punya makna, tanjak kiri dan tanjak kanan itu punya makna yang beda. Nah, kemudian pada perkembangannya banyak orang-orang pintar atau terampil membuat ikatan singal itu banyak model untuk singal tanjak. Ya kreasi lah itu ya, banyak model ya supaya lebih kelihatan bagus, lebih cantik, lebih gagah itu banyak. Tapi kaidahnya tetap untuk penutup kepala. Nah, ada tanjak kanan, yang sekarang cuma ada tanjak kanan dan belakang. Nah, untuk tanjak kanan dan tanjak belakang ini juga ada hubungannya dengan busana yang dipakai. Begitu. Kalau yang tanjak belakang itu lebih kepada busana sehari-hari. Nah, jadi kalau acara-acara resmi dengan busana yang disebut baju adat itu yang pakai tanjak. Sebagai upaya melestarikan kebudayaan memakai sesingal, pemerintah daerah dalam hal ini, Gubernur Provinsi Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang penggunaan batik dan aksesoris khas daerah bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara. Bahkan regulasi itu turut ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan Bupati seprovinsi Kaltara sebagai wujud komitmen bersama mengangkat kebudayaan daerah, sekaligus mendongkrak usaha mikro kecil dan menengah, khususnya para pelaku kerajinan tangan.